Bayangkan setiap kali kita buka TikTok atau Instagram, kita langsung disuguhi ribuan konten, mulai dari tips fashion, promo flash sale, sampai video review produk. Dalam hitungan detik, kita bisa menentukan apakah produk itu menarik atau enggak. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat kita tertarik untuk klik atau membeli? Inilah yang disebut dengan perilaku konsumen digital. Sebuah pola interaksi, emosi, dan keputusan pembelian yang sekarang sangat dipengaruhi oleh konten digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Doni Widodo, bisa dipanggil Doni. Hari ini saya akan membahas perilaku konsumen digital dengan studi kasus menarik dari brand lokal kita, yaitu Leather Concept. Saya memilih Leather Concept karena brand ini adalah contoh sukses bagaimana konten kreatif di TikTok mampu mempengaruhi perilaku konsumen khususnya atau terutama untuk Gen Z, generasi Z ya. Baik, kita akan mempelajari langsung ke pengenalan tentang brand Leather Concept itu sendiri. Leather Concept atau LC adalah sebuah brand tas fashion lokal yang lahir pada tahun 2020, di mana brand ini dikenal dengan desain yang berkelas, kualitasnya premium, dan finishing yang begitu detail yang ngebuatnya sering disangka brand luar negeri atau brand-brand branded ya, karena memang detailnya benar-benar nggak kalah sama brand-brand luar negeri juga gitu. Mereka juga memiliki slogan Unleash Your Style, yang dimana sejalan dengan target pasar mereka, yaitu pria dan wanita urban yang ingin tampil stylish, autentik, dan tentunya percaya diri. Nah, beberapa fakta menarik tentang Leather Concept itu sendiri. Yang pertama itu penjualannya, kemudian produk unggulannya, harganya, dan tentu inovasi lifestyle-nya. Dari penjualannya sendiri itu lebih dari 30.000 produk terjual hanya dalam waktu 3 tahun. It's very quite amazing untuk yang namanya brand lokal yang baru banget terbentuk beberapa tahun yang lalu, dan ini bisa dengan penjualan lebih dari 30.000 dalam kurun waktu hanya dalam 3 tahun, itu benar-benar keren sih ya. Terus produk unggulannya itu ada tas Arman, Charlie, dan Legend Monochrome yang laris di kalangan pecinta fashion. Karena memang ini looknya itu kurang lebih mirip-mirip lah sama barang-barang branded yang ada dari luar negeri. Tapi ya nggak begitu kalah juga karena kualitas detailnya juga itu benar-benar keren banget. Terus untuk harganya sendiri terjangkau mulai dari harga 130 ribuan dengan bentuk, detail, kemudian kualitasnya nggak kalah dengan brand luar negeri. Ini benar-benar bikin brand ini lumayan ke blow up ya di kalangan para pecinta fashion, terutama para pengkoleksi tas-tas yang lucu-lucu atau yang memang autentik juga. Ini benar-benar keren sih. Hingga sampai yang paling tas termahalnya itu harganya 989.000, jadi masih di bawah 1 juta rupiah, tapi tetap mempertahankan kualitas premiumnya. Kemudian inovasi lifestyle-nya, jadi pada tahun 2022 mereka itu mulai merambah produk seperti leather, scented canvas, dan travel kits yang menandakan brand ini memahami gaya hidup modern. Kemudian strategi digital dan TikTok marketing, di mana Leather Concept sangat aktif di TikTok ya teman-teman. Eh, di mana followernya mencapai sampai 413.000 lebih. Total likes-nya itu bisa sampai 2,6 juta likes. Kemudian live streamingnya dilakukan setiap hari dengan konsep interaktif. Yang menarik, mereka ini nggak hanya menjual produk ya, tetapi juga membangun hubungan emosional dengan konsumen. Strateginya itu konten kreatif, yang dimana bukan hanya menampilkan produk, tapi juga inspirasi gaya, kemudian live streaming TikTok Shop, yang admin mereka juga memperhatikan tas mereka secara detail, memberikan diskon hingga 38%, bahkan sering terjual ribuan unit dalam satu sesi live. Nah, terus ada interaksi real time-nya juga, di mana admin menjawab komentar langsung, menyapa viewers dengan nama, dan menciptakan kesan yang secara personal. Baik, kita ke analisis produk unggulannya, di mana tas Kaiser Edition termasuk tas yang salah satu menjadi produk unggulan mereka. Desainnya elegan, cocok untuk kerja maupun casual. Kemudian tas Legend Classic barrel-nya juga desain barrel yang stylish untuk pria maskulin.
Kemudian tas feel white urban boxy-nya itu modern, edgy dan ringan juga. Dan tas Edmond Urban Checks itu ransel premium dengan banyak kompartemen cocok untuk kerja atau kuliah. Jadi dari segi desain produk itu LC memang memadukan kesederhanaan, warna netral dan aksen premium yang sesuai dengan selera konsumen urban terutama Gen Z ya dan milenial. Kemudian kita masuk ke analisis TikTok tadi ini kayaknya kepencet duluan ya teman-teman. Nah ini kita mulai dari analisis live TikTok yang dimulai dari admin pertama. Itu dia menggunakan sapaan yang secara personal di mana menjelaskan detail tas info dan berhasil menjual lebih dari 3.000 sekitar 3.694 pieces dengan 19.700-an likes. Ini keren ya admin yang pertama ini karena memang sebenarnya untuk menjadi seorang live streamer atau dari leather konsepnya ini sendiri mencari seorang live streamer itu benar-benar nggak asal pilih ya karena memang secara kualitasnya juga si admin yang pertama ini secara ini ya marketing value-nya keren gitu dia bisa ngebantu bisa ngejual produk lebih dari 3.000 dengan jumlah likes yang hampir mungkin diminati banyak pengguna tas di kalangan sosial media, terutama Gen Z dan milenial. Nah, kemudian untuk admin keduanya, ini cewek ya terutama, dia live di jam 8 sampai jam 10 pagi, di mana pendekatannya edukatif, menjelaskan fitur produk dengan sopan dan meskipun viewersnya hanya 20 orang, sekitar 24 ya itu ya, bisa dilihat. Tas Cesar ini sold out dengan 704 pieces penjualan. Nah ini kenapa sih dia bisa viewersnya di angka segitu karena rata-rata emang kalau di jam segitu dan terutama kalau misalnya live streamingnya itu di jam-jam kerja itu memang jarang ya bisa mendapatkan views di atas atau views yang bagus banyak yang lihat itu jarang gitu karena memang mostly orang-orang pasti bakal tetap sibuk dan kerja dan jarang ngebuka TikTok atau sosial media untuk melihat apa namanya penjualan atau apa yang mereka mau cari. Gitu. Nah, kemudian untuk admin yang ketiga, ini live streamingnya di jam 12 sampai jam 3 sore, yang memungkinkan kemungkinan memang bakal lebih banyak viewsnya karena di jam-jam segitu adalah jam-jam di mana banyak pegawai itu melakukan istirahat dan banyak juga orang-orang melakukan aktivitas sosial media di pukul sekitaran pukul jam itu ya, sekitar jam 12 sampai jam 3 sore gitu. Nah, that's why gaya santai dan humoris dari si adminnya itu kemudian ada promo 38% dan tas Venom Black itu bisa terjual dari lebih dari 4 ribuan pieces ya teman-teman. Jadi kesimpulannya uh, gaya live yang energik, kemudian edukatif dan interaktif sangat mempengaruhi engagement rate serta keputusan pembelian dari seorang konsumen itu sendiri. Kemudian dari analisis live leather concept itu sendiri, pola perilaku konsumen dapat disimpulkan real-time interactions, itu konsumen merasa lebih percaya saat admin menunjukkan produk langsung, kemudian ada yang FOMO, fear of missing out, diskon besar, dan flash sale mendorong pembelian inklusif, kemudian ada trust dari edukasi produk, konsumen lebih yakin saat dijelaskan perbedaan bahan premium, PU leather versus imitasi, kemudian adanya visual display yang profesional, pencahayaan, angle kamera, dan display yang mempengaruhi persepsi premium produk itu sendiri. Nah, salah satu video viral leather concept berjudul Stempang Biru, bisa teman-teman lihat ya, itu meraih 203.000 viewers. Ya, dengan engagement tinggi yaitu sekitaran mungkin lebih dari 80% ya teman-teman ya. Ini belum nggak aku cantumin tapi ya nggak apa-apa sekitar segitu. Dimana faktor suksesnya itu visual close up produk, tekstur kulit dan detail jahitan ditampilkan dengan jelas. Kemudian ada hook kata terbaru yaitu memancing rasa penasaran para konsumer atau pengguna sosial media itu sendiri terutama TikTok. Kemudian estetika clean tanpa musik berlebihan dan fokus benar-benar kepada produknya itu sendiri. Dan tentunya ada pin-up post yang video ini selalu terlihat di halaman pertama
nama profil. Jadi setiap orang yang berkunjung di akun sosial media akan selalu pasti ngeliat itu video. Makanya bisa sampai di atas 200 ribuan viewers. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini sendiri atau konten yang viral ini sendiri, konsumen digital itu sangat responsif terhadap visual yang sederhana, estetis, dan langsung fokus pada produk. Oke, leather concept itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi dominasi leather concept pada hasil pencarian. Itu ada yang namanya performa toko yang kuat, visual produk yang konsisten dan profesional, dan tentu penerapan diskon dan bonus strategis. Nah, sama yang terakhir ada dominasi dalam kata kunci industri itu sendiri. Sebelum kesimpulan, mungkin saya mau uh, ngasih ngasih penjelasan tentang engagement rate dari TikTok Leader itu sendiri. Ini harusnya saya taruh di belakang, tapi it's okay lah ya teman-teman. I'm so sorry sebelumnya. Oke, untuk engagement itu sendiri telah saya gunakan Tank.com itu average interaction per post-nya itu sekitar 0,15%. Sebenarnya ini termasuk yang paling rendah, bukan paling rendah, termasuk yang rendah ya. Karena bisa dilihat sendiri lain-lainnya itu rata-rata bisa sampai 35,45% gitu. Tapi nggak apa-apa, karena kebetulan memang aku pilih leather konsep ini sebagai salah satu brand yang untuk aku analisis, karena memang tertarik ya di brand ini karena lokal brand tapi kok banyak juga ini penjualannya gitu sebenarnya tanpa mereka live streaming pun mereka penjualannya lumayan tinggi juga gitu loh jadi banyak peminatnya karena memang dari kualitas dari produknya itu sendiri memang bagus ya. Nah, secara detail selain dari sisi konten, penting juga untuk melihat engagement rate untuk atau tingkat keterlibatan audiens terhadap akun TikTok Leather Concept itu sendiri. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman akan bertanya ya, apa sih itu engagement rate itu sendiri? Gitu. Engagement rate itu adalah persentasi interaksi likes, komentar, shares dibandingkan dengan jumlah followers. Nah, ini menggambarkan seberapa aktif audiens merespon konten. Biasanya kalau teman-teman yang social media spesialis nih biasanya tahu dan paham banget sih ini. Tapi kalau buat teman-teman awam di luar sana yang belum tahu engagement rates, ya kurang lebih seperti itu ya. Buat menghitung likes, komentar, ataupun share yang dibandingkan dengan jumlah followers dari suatu brand atau suatu konten kreator itu sendiri. Dari akun suatu konten kreator itu sendiri. Nah, dari data TikTok Leather Concept, salah satu sesi live admin 1 yang berhasil meraih lebih dari 19.000 likes dengan 83 penonton itu aktif pada puncaknya. Di mana video viral selempang terbaru dengan 203.000 lebih viewers menunjukkan engagement tinggi karena visual yang menarik dan call to actions yang tersirat. Nah, jika kita gunakan perkiraan engagement rate standar TikTok, itu perhitungannya mungkin kalau teman-teman di luar sana belum banyak yang tahu, itu rumusnya ada nih rumusnya ya. IR atau ER sama dengan total interaksi dibagi total followers dikali 100. Maka kita akan mendapatkan rata-rata dari engagement rate suatu brand atau suatu akun content creator itu tersebut. Nah, dari hasil hitungan itu sendiri, untuk leather konsepnya itu berada di kisaran 4-6% yang tergolong sangat baik ya untuk kategori suatu brand. Nah, kenapa sih engagement rate itu penting? Karena engagement rate itu sendiri tinggi menandakan audiens bukan hanya melihat tetapi juga terlibat ya. Kemudian semakin tingginya ER, semakin besar peluang konten leather concept masuk ke FYP atau for your page. Dan ini membantu meningkatkan brand trust dan konversi penjualan. Baik, untuk analisis konsumen Gen Z dan milenial mungkin akan saya jelaskan sedikit saja di mana target pasar utama Leather Concept adalah Gen Z dan milenial. Apa yang menarik dari dua generasi ini, Gen Z suka keaslian dan milenial lebih ke rasional. Jadi Leather Concept berhasil menggabungkan dua pendekatan ini yaitu visual premium untuk menarik milenial dan konten interaktif cepat untuk memikat Gen Z atau generasi Z itu sendiri. Nah, kesimpulannya dari studi kasus ini ada beberapa kesimpulan utama yang dimana pertama live streaming adalah kunci
membangun kepercayaan konsumen itu sendiri, kemudian konten kreatif TikTok meningkatkan engagement secara organik, kemudian adanya promo flash sale yang dapat memicu pembelian secara cepat. Nah, rekomendasi strategi ke depannya itu menambah polling interaktif saat live untuk melibatkan audiens, kemudian kolaborasi dengan influencer TikTok untuk memperluas pasar, mungkin itu bisa jadi salah satu masukan buat Leather Concept ke depannya apabila Leather Concept adminnya ada yang nonton YouTube aku ya. Kemudian mengadakan program loyalitas seperti VIP viewers agar penonton aktif terus kembali dan membuat konten edukasi seperti tips merawat tas PU Leather agar konsumen lebih percaya sama brand Leather Concept itu sendiri. Baik, teman-teman, mungkin dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa perilaku konsumen digital tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas produk, melainkan juga pengalaman digital yang ditawarkan suatu brand itu sendiri. Leather Concept membuktikan bahwa dengan strategi live streaming, konten yang kreatif, dan komunikasi personal, brand lokal pun bisa meraih popularitas secara setara dengan brand internasional itu sendiri. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga studi kasus ini bisa menginspirasi kita semua dan penjelasan ini bisa cukup jelas diterima oleh teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.